Haleluya, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini, hari yang istimewa. Kita merayakan hari Pentakosta, curahnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah kita. Satu pujian kita naikkan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh haleluya, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, hari ini kita mau alami kuasa Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Hadirnya Roh Kudus memberikan kuasa, memberikan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa bersatu hati bersama-sama. Kita minta curahkan Roh Kudus bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, curahkanlah Roh Kudus. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Maha besar Kau ya Allah dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus pada sore hari ini, kami mau bersama-sama melakukan ibadah kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, supaya ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan ibadah kami menjadi persembahan yang sejati di hadapan-Mu ya Tuhan.
mengampuni setiap salah dan dosa-dosa kami. Layakkan kami semua Tuhan ada di hadirat-Mu. Pimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami merindukan Roh Kudus hadir, menyatakan karya-Mu dalam setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Kami memulai ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, setiap gereja Tuhan perlu Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam setiap perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Murahkan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saat pembebasan tiba, semua belenggu dosa teribadahkan. Mari tersorakkan Dia. new normal. Haleluya, hari Pentakosta membuat kita juga baru di hadapan Tuhan. Pelayanan kita, kesetiaan kita, hati kita
fase baru di hadapan Tuhan. Mari maju di dalam Tuhan. Gerakan Allah mulailah. Haleluya. Puji Tuhan, kita maju di dalam Tuhan. Yes, sama-sama. Gerakan Allah mulailah. Dengan suara Allah puji, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Semuanya. Yes, haleluya. Dengan suara Allah puji, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam Rohmu, maju dalam Rohmu, maju terus jalan. Gerakan Allah mulailah. Haleluya. Amin. Yes. Dengan suara Allah mulai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudari maju, majulah terus. Maju dalam Rohmu, maju dalam Rohmu, maju terus. Maju terus. Masalah tidak membuat kita mundur dari Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan terus maju. Kita akan terus berjalan. Kita akan terus berkembang. Bersaksi tentang Tuhan lewat kehidupan kita. Haleluya. Mari Roh Kudus terus pimpin kehidupan kami, supaya kami ke depan menjadi gereja yang semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi gereja yang semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan Allah, Roh Kudus, penuhi kami. Kami terlalu perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Sebab itu penuhilah kami, Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Aku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu.
menguasai kami semua, supaya kami menerima berkat yang istimewa daripada-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman Allah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan mendengar firman Allah dari Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020, kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih dapat beribadah secara online. Saya sebagai Gembala Sidang Jemaat GPDI Philadelphia Paspampres Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema mengalami pekerjaan Roh Kudus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Dalam bahasa Yunani, kata Pentakosta itu artinya 50. Di mana setelah kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang ke-50, kita merayakan hari Pentakosta, atau 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita merayakan hari Pentakosta. Kalau di dalam Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi, khususnya orang laki-laki, mereka dalam 1 tahun 3 kali harus ke Yerusalem. Mereka merayakan hari raya. Ada 3 hari raya. Yang pertama hari raya Paskah, roti tidak beragi, mengingat pembebasan mereka. Hari raya yang kedua adalah hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta. Mereka merayakan hari raya panen gandum. Mereka mengucap syukur akan hari
akan panen yang mereka nikmati. Sedangkan hari raya yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Mereka mengucap syukur karena semua hasil panen, merayakan hari hasil panen semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam perjanjian baru saya katakan tadi, setelah 50 hari kebangkitan Yesus Kristus, murid-murid merayakan hari Pentakosta. Mereka berkumpul di satu tempat di mana pada hari Pentakosta itu dikatakan Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dalam perjanjian baru mempunyai arti yang baru, ya. Hari Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, penuaian jiwa-jiwa. Sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan ini digenapi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan 4 sampai 4. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, di mana pada hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, kepada semua orang-orang percaya. Bukan saja kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 43 sampai 45, juga kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itu dicurahkan seperti nubuatan Nabi Yoel. Memperingati hari Pentakosta. Ya, ada orang yang mengatakan juga Pantekosta, sama saja, karena dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama, dulu ada Alkitab yang menerjemahkan, ya, kata Pentakosta itu Pantekosta, ya. Sebab itu juga kita organisasi gereja GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, sama saja, ya, Pentakosta, Pantekosta. Memang di dalam bahasa Yunani Pentekoste, ya, diterjemahkan Pentakosta. Tapi juga ada terjemahan lain menerjemahkan Pantekosta. Pada hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku, bagaimana supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Karena dahsyat dengan dicurahkan Roh Kudus kepada semua manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, ada satu pekerjaan yang dahsyat terjadi. Ada satu era perubahan yang baru terjadi, seperti yang didengung-dengungkan oleh pemerintah hari-hari ini
pasca pemulihan dari virus COVID-19 akan diberlakukan era new normal. Begitu juga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, khususnya kepada murid-murid Tuhan, ada satu pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus itu? Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Dia bukan orang yang berdosa bersama, tapi orang yang benar disalibkan. Sudah menjadi kehendak Allah, dan dia melakukan kehendak Bapaknya untuk pergi sampai di atas kayu salib, menanggung cawan murka Allah, menanggung segala dosa manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa manusia. Lalu Yesus dikuburkan. Hari yang ketiga dia bangkit. Sebelum murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus, supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, yang pertama kita harus mendengar dan percaya. Tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 20, murid-murid ini mereka mendengar berita kebangkitan dan mereka percaya. Mereka sudah berjumpa karena Yesus menampakkan diri, dan mereka percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita harus mendengar dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan keempat. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadanya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Harus mempercayai janji yang diberikan oleh Yesus Kristus ketika dia naik ke surga. Khusus kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, untuk menantikan janji Bapa. Ini pesannya.
untuk menantikan janji Bapa itu, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam pengalamannya di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4, pada hari Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus. Di dalam prakteknya mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul. Mereka itu semua mengalami pencurahan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus meyakini akan janji dibaptis atau dipenuhkan dengan Roh Kudus itu. Yang ketiga, bagaimana kita supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Perhatikan ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang ketiga, supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita harus bertekun dengan sehati di dalam doa. Penting untuk bertekun di dalam doa. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 11 sampai dengan 13, kita membaca ketika Yesus mengajarkan tentang doa kepada murid-muridnya. Ayat 11 dia katakan, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Penting untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita berdoa, meminta, diberikan contoh. Bapa yang jahat saja untuk keperluan yang penting, yang pokok, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terlebih Bapa di sorga, kalau anak-anaknya meminta, ya, dikatakan dia akan memberikan Roh Kudus. Yang keempat, bagaimana supaya kita mengalami pekerjaan Roh Kudus? Ingat, Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia adalah pribadi Allah. Oknum yang ketiga menggantikan posisi Yesus yang naik ke surga. Yesus tetap bekerja di surga.
Dia menaikkan doa syafaat. Dia mengirimkan penolong yang lain, Parakletos, Roh Kudus menggantikan posisinya. Yang keempat adalah jangan kita menduka citakan Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30, jangan menduka citakan, karena dia adalah satu pribadi Allah. Atau di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, memadamkan, mengabaikan. Kalau saudara dan saya mau mengalami pekerjaan Roh Kudus, jangan menduka citakan Roh Kudus sebagai pribadi Allah, atau memadamkan, mengabaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, tentu kita akan mengalami akibatnya kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Seperti murid-murid sebelum hari Pentakosta, mereka begitu ketakutan dan mereka kembali lagi ke dunia mereka masing-masing. Tapi ketika mereka membiarkan Tuhan berbicara, bekerja dalam kehidupannya, istimewa di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika hari Pentakosta mereka berkumpul, mereka yang percaya ini, hidup mereka diubahkan, Bapak Ibu saudara-saudara. Ini akibatnya kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Yang lama berlalu, yang baru telah terbit. Roh Kudus akan membaharui, mengubah kehidupan. Seperti murid-murid, begitu juga dalam kehidupan kita. Yang kedua, akibatnya kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Akibat yang kedua, mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Dalam bahasa aslinya dunamis, mempunyai arti dia memberikan kesanggupan, kekuatan, kuasa. Dari dunamis muncul kata dinamo, yang menghidupkan, menggerakkan. Lalu timbul kata dinamit, yang meledak, yang memberikan semangat, keberanian. Bagi orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus, maka dia akan menerima kekuatan yang baru, kesanggupan, kuasa. Roh Kudus akan menggerakkan, menghidupkan dia, dan akan memberikan semangat, memberikan keberanian, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus katakan, kalau engkau percaya, karena orang percaya ini akan menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka akan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan mereka orang percaya ini, kata Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 sana,
ayat 12. Mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus lakukan, tapi lebih besar lagi. Kenapa? Karena diberikan Roh Kudus yang mendampingi, sehingga dapat melakukan mujizat, melakukan kuasa Allah, mendapatkan kekuatan. Roh Kudus itu yang menghidupkan, menggerakkan, memberikan semangat, keberanian. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, akibat kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu dia akan diam, menyertai kita. Dia Parakletos, penolong yang lain. Dia akan mendampingi, menolong kita, menghibur kita, membela kita seperti pengacara. Dengan kata lain, kalau dia senantiasa mendampingi kita, membela kita, menolong kita, menghibur kita, maka kita akan selalu mengalami kemenangan, datang kemenangan. Kita menjadi orang-orang yang menang. Kita mempunyai mental seorang pemenang. Ini akibat kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, selain kita menerima kuasa sebagai kelengkapan di dalam orang-orang percaya, itu gunanya untuk kita menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan akan menjadikan kita saksi. Karena Tuhan mengatakan ini, apabila Roh Kudus, penolong, penghibur itu datang, kita akan menjadi saksinya Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Itulah Tuhan memanggil kita, ya, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Kita sanggup menjadi saksinya Tuhan. Seperti murid-murid, mereka begitu berani menjadi saksinya Tuhan. Ketika mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, kuasa Tuhan itu dinyatakan, ya, Petrus tampil dengan khotbahnya, menerangkan apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka bukan sedang mabuk anggur, tapi mereka sedang mengalami kuasa Allah. Lalu Petrus menceritakan, ya, bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Ya, dia berbicara tentang kebangkitan Mesias. Dan Kisah Rasul pasal yang kedua dalam khotbahnya, lalu dikatakan juga ayat yang ke-36 bahwa Allah yang telah membuat Yesus yang kamu salibkan, dia adalah Tuhan dan Kristus. Mereka begitu berani, penuh dengan kuasa, menyaksikan tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Dan orang-orang mereka bertobat, berbalik, dan tersentuh hatinya. Mereka memberikan diri, ya, dibaptis, ya, bahkan mereka menerima karunia Roh Kudus. Mereka dijadikan saksi. Bapak Ibu saudara-saudaraku, penting di dalam kita merayakan hari Pentakosta, bukan saja murid-murid Tuhan, tetapi kita orang-orang percaya mengalami pekerjaan Roh Kudus.
Karena pencurahan Roh Kudus bukan hanya pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh murid-murid pada waktu itu, tapi sampai sekarang Roh Kudus tetap dicurahkan. Saya pun sebagai orang percaya, tahun 81 saya mengalami bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan saya. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus sampai sekarang. Saya selalu merindukan untuk terus dipenuhkan Roh Kudus. Saya tidak mau memadamkan api Pentakosta itu. Ya, saya mengobarkan api Pentakosta itu dalam kehidupan saya, sehingga saya dijadikan saksinya Tuhan. Sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dengan mengingat apa yang dilakukan oleh pemerintah, ada era zaman yang baru yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia hari-hari ini. Begitu juga kita diingatkan akan pekerjaan daripada Roh Kudus, membuat kita orang-orang percaya menjadi manusia-manusia yang percaya, yang selalu dibaharui dan mengalami pekerjaan Roh Kudus. Kehidupan kita dipulihkan, dirobahkan. Kita menerima kuasa, melakukan kuasa mujizat. Ya. Kita diberikan kekuatan, kemenangan, pengharapan kita selalu baru. Kita punya keberanian, dan kita boleh tampil beda, menjadi saksinya Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap hari-hari ini. Tuhan memberkati kita lewat merayakan hari Pentakosta ini. Kita mengerti, kita mengalami pekerjaan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami orang-orang percaya kepada Yesus Kristus memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu dan tetap tercurah dan dialami di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Kami tetap menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, tetap dipimpin, dikuasai oleh pribadi Allah Roh Kudus yang mengubahkan hidup kami, yang memberikan kekuatan, kesanggupan, kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang besar, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu kepada dunia ini. Dan Tuhan menjadikan kami orang-orang yang selalu menang karena Roh Kudus yang mendampingi kami selalu, membela, menghibur, menolong kami. Dan kami diberikan kesanggupan untuk selalu menjadi saksi-Mu. Selagi hari siang kami mau melakukan pekerjaan, kami tahu hari-hari ini dengan peran Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kami diingatkan untuk melakukan pekerjaan-Mu, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar, karena ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tuhan memberikan kesanggupan, kekuatan kepada kami, menolong, menghibur kami. Ada pengharapan yang baru yang Tuhan berikan. Kami tampil sebagai orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat keluarga, rumah tangga daripada sidang jemaat. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Mereka boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka mengalami pekerjaan Roh Kudus
Kudus di dalam kehidupan mereka. Karena ini janji buat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah umatmu mengalami pemulihan. Mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan mereka disanggupkan, diberikan kekuatan, diberikan kuasa untuk menjadi saksimu, menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang besar. Tuhan memberkati seluruh umatmu, memberkati semua yang menonton secara online. Tuhan berkati bangsa dan negara kami yang tercintai, pimpinan negara kami, Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama Wakil Bapak Atmaruf Amin, seluruh jajaran dari pusat ke daerah. Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan. Kepada gubernur kami secara khusus Bapak Anies Baswedan, seluruh jajarannya memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Istimewa hari-hari ini dalam menyelesaikan masalah yang ada di negeri kami yang tercintai. Kami tahu ada Roh Kudus yang sedang bekerja istimewa di dalam kehidupan umatmu, orang-orang percaya. Tuhan menolong, memulihkan bangsa dan negara kami yang tercinta, memberikan kami kemenangan, datang pada kemenangan sebagai bangsa-bangsa yang menang soalnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita semua. Mari kita semua terima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.